Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Ke rumah itu Isya umpamanya. Karena pulang dari kantornya jam 5, terus macet, maghrib dulu di jalan, kadang maghrib dulu di kantornya, kadang kalau di Jakarta katanya begitu bubar kantor tidak langsung pulang, macet, nanti aja jam 8 baru pulang. Jadi dia maghrib Isya di kantor kene gitu ya. Pulang ke rumah jam 9. Tiap hari begitu, termasuk ketika Senin Kamis. Maka istri boleh saum sunat tanpa izin suami karena suami sedang tidak ada. Ternyata salah perkiraan. Suatu saat Senin istrinya saum sunat. Karena suaminya biasanya pulang malam. Saat itu suaminya pulang. Pas zuhur pulang. Ditanya kenapa pulang? Mungkin izin, mungkin ada tugas luar dan tugas luarnya sudah beres. Bosnya mengizinkan pulang atau dengan alasan lain. Boleh. Istrinya sedang saum sunat. Lalu suaminya mengajak melakukan hubungan. Wajib itu istri membatalkan saumnya. Karena menunaikan hak suami hukumnya wajib, sedangkan saum yang sedang dia lakukan hukumnya sunnat. Maka yang sunnat harus digugurkan untuk menunaikan yang wajib. Tapi pahala saum sunnat yang dilakukan oleh wanita itu tetap dapat. Jangan khawatir. Ya enak, saumnya tidak, pahalanya dapat, bisa makan, minum, hubungan suami istri, pahalanya tetap dapat, dan dia tetap bisa menunaikan kewajiban kepada suaminya. Itulah akhlak yang keberapa? Kelima. Akhlak yang keenam. Akhlak yang keenam dari seorang istri terhadap suaminya adalah sudah dijelaskan tadi, tidak menginfakkan harta suami tanpa izin suami. Adapun kalau harta itu harta milik istrinya, maka boleh walaupun tidak ada izin suami. Yang menjadi dalil tentang hal itu adalah ketika sholat Id, Nabi SAW khutbah di shaf laki-laki, setelah itu beliau berjalan di shaf wanita, disertai Bilal, lalu menyuruh infak. Maka para wanita ada yang mencopot perhiasan mereka, dilemparkan ke kain yang dibentangkan oleh Bilal. Ini menunjukkan tidak ada izin suami, dibolehkan. Nah sekarang bagaimana cara membedakan apakah harta itu harta suami atau harta istri? Nanti istri bilang ke suami, biar jelas, gamblang gitu ya. Apakah uang belanja yang diberikan oleh suami kepada istri itu sudah menjadi hak mutlak istri atau masih milik suami? Jawabannya adalah masih milik suami. Umpamanya dalam sebulan nih, suami gajinya utuh, umpamanya gajinya 10 juta. Diberikan 8 juta ke istri untuk risiko bulanan, dia pegang 2 juta untuk keperluan pribadi dia. Untuk ongkos bensin, makan siang di tempat kerja dan seterusnya 2 juta, dia sakuin 8 juta ke istrinya. Istrinya berkewajiban mengelola uang 8 juta itu agar cukup 1 bulan untuk semua risiko. Resiko untuk makan, untuk berobat kalau ada yang sakit, untuk uang jajan anak-anaknya, untuk beli
kebutuhan sehari-hari seperti alat-alat mandi, lapel, sapu yang sudah rusak, macam-macam dari 8 juta itu. Status uang 8 juta itu milik suami, bukan milik istri. Kalau ternyata akhir bulan sisa dari 8 juta itu umpamanya tersisa 7,5 juta. Jadi sebulan cuma 500. Bagus nih si istri ngirit gitu ya. Yang 7,5 juta itu masih milik suami, bukan milik istri. Jadi kalau umpama mau infak sedekah dari uang itu wajib izin suami. Terus hak istri mana dong? Nah, hak istri boleh istri minta. Atau suaminya bilang ini uang 8 juta. 1 juta hak pribadi kamu, terserah untuk apapun. Mau ditabung, mau jajan bakso setiap hari silakan. Yang 7 jutanya untuk resiko kita sebulan. Maka sebulan itu milik istri, silakan sisihkan. Boleh dia kasih ke orang tuanya, ke adiknya, ke tetangganya, ke fakir miskin, infak dia. Boleh dia jajan semaunya, boleh dia belikan perhiasan untuk menghias diri dari harta itu, gitu. Atau kalau nggak ada ucapan itu dari suami, bilang ke suami, boleh nggak saya minta dari uang 8 juta ini untuk pribadi saya? Kata suami, ya terserah, atur-atur saja, kamu boleh mengambil berapa aja yang kamu ambil. 7 juta. Yang 1 juta untuk resiko sehari-hari sebulan. Ngeborong 1 dus mie instan. Tiap hari direbusin itu suami. 7 juta disimpan. Boleh. Kalau izin suami boleh, hanya kebanyakan wanita itu. Kata suaminya, kok makan mie instan terus? Masa tuh 8 juta mie instan terus sebulan? Paling gitu nanti ya. Tapi yang jelas istri ngomong ke suami, saya boleh pakai 1 juta aja lah gitu ya, dari 8 juta ini. Kata suami, boleh, terserah. Boleh. Itu sisihkan, boleh ditabung ya. Boleh dijajan, diberikan baju, boleh dikasih ke orang tuanya dari harta dia, ya itu. Tapi kalau tidak ada ucapan dari suami, maka itu masih tetap milik suami. Jadi kalau uang belanja bulanan tersisa, sisa itu masih tetap milik suami, kecuali si istri bilang ada sisa bulan ini sekian, boleh nggak untuk pribadi saya? Kata suaminya, boleh, nggak apa-apa, silakan. Pokoknya kata suami, setiap ada uang sisa belanja itu hak pribadi kamu, maka itu menjadi hak istri. Jadi dia ngatur-ngatur agar gede sisanya, ya. Gitu. Itulah yang ke-6, yang ke-7, yang ke-6. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tunfiq imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa bi idzni zawjiha. Tidak boleh seorang wanita menginfakkan sesuatu pun di rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ini yang ke-6. Habis gitu waktunya. Ke-7. Di antara akhlak seorang istri kepada suami adalah selalu bersyukur kepada suami atas seluruh kebaikan suami. Ungkapkan rasa syukur itu. Kalau dikasih uang, tunjukkan kita itu senang, gembira, atau dikasih hadiah apapun. Sekalipun berupa roti bakar. Nih ada sagegelan untuk kamu. Alhamdulillah udah 10 tahun saya nggak makan roti bakar sagegel. Makan, tunjukkan rasa suka. Kata suami, baru sagegel sudah senang itu. Apalagi kalau 1 bantal. Tunjukkan, ucapkan terima kasih, ungkapkan kesenangan, kebahagiaan, rasa syukur.
Jangan sekali-kali menghilangkan kebaikan dan jasa suami. Jangan sampai keluar ucapan selama hidup rumah tangga nggak pernah senang hanya karena kecewa sekali. Bahagianya terus-terusan, sekali kecewa lalu dia mengatakan, selama berumah tangga denganmu saya selalu menangis, tak pernah tersenyum apalagi tertawa. Padahal kemarin ngakak terus. Hilang, gugur seluruh kebaikan istrinya, pahala istrinya dihapus oleh Allah. Dan itu yang menjadi penyebab kenapa neraka kebanyakan penghuninya wanita. Sebagaimana hadis yang menceritakan salat gerhana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Beliau bersabda, "Ra'aitun nar falam ara kal yaumi manzaran qat wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Aku melihat neraka. Aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada hari itu. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya para wanita. Qalu, para sahabat bertanya, "Lima ya Rasulullah?" Kenapa wahai Rasulullah? Dijawab, "Bikufrihinna," karena kekufuran para wanita. Qila, ditanyakan, yakfurna billah, apa karena kufur kepada Allah? Bukan. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada suami-suaminya, kufur kepada kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr thumma ra'at minka syai'a qalat ma ra'aitu minka khairan qatta. Apabila kamu sebagai suaminya melakukan kebaikan seumur hidup kepada istrimu, suatu saat istrimu melihat satu kesalahan dalam diri kamu lalu berkata, tidak pernah aku melihat ada kebaikan sedikit pun pada diri kamu. Jadi kebaikan suami yang seumur hidup itu tidak dihargai. Dikatakan nggak ada kebaikan dalam diri kamu. Kamu nggak pernah membahagiakan saya, nggak pernah membuat saya senang, gembira, gitu ya. Sampai tahu nggak kenapa saya sakit-sakitan? Saya ke dokter, kata dokter kurang piknik. Padahal piknik terus. Oleh karena itulah maka wajib setiap istri bersyukur kepada pemberian suami sekecil apapun. Orang Sunda bilang saeutik mahi loba nyesa. Dikasih sedikit cukup, dikasih banyak ada sisa. Jangan sampai dikasih sedikit sehari habis, dikasih banyak seminggu ludes. Tak ada yang tersisa. Gaji 1 bulan cuma cukup sepekan di tangan istrinya. Segede apapun itu gaji. Pas ketika ditagih lagi gak ada lagi. Wah, kamu dasar pemalas. Sejak kita nikah, coba apa yang sudah kita miliki? Padahal mobil ada 3, kos-kosan banyak, perabotan lengkap, dan seterusnya. Ya, jadi wajib untuk bersyukur kepada kebaikan-kebaikan suami. Itu yang ke-7. Ke-8, 9, 10 dan seterusnya kita akan teruskan di bulan depan. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Izin bertanya, apa makna dari ipar adalah kematian? Ya, artinya bahaya. Lebih berbahaya daripada selain ipar. Nabi SAW menyatakan, iyyakum wal julusa 'alan nisa. Hati-hati kamu, hindari kamu, jangan sampai kamu masuk menemui para wanita. Seorang sahabat bertanya, afara'aital hamwa, bagaimana pendapatmu tentang ipar?
Dia adik ipar atau kakak ipar. Adik ipar atau kakak ipar itu bukan mahram. Gak boleh berdua-dua, gak boleh bersentuhan, gak boleh safar berdua dengan ipar, gak boleh. Orang lain itu. Walaupun itu adalah istri dari adik atau suami kita. Afara'aital hamwa, bagaimana tentang ipar? Beliau menjawab, alhamul maut. Ipar itu maut. Maknanya lebih berbahaya daripada orang lain. Kenapa? Karena orang gak akan curiga, oh itu iparnya, saudara, berdua-dua di rumah, gak masalah. Tetangga gak curiga, tidak mencela hal itu, ya. Nah, padahal itu bukanlah mahram, yang sebenarnya tidak boleh berdua-dua. Istri di rumah sendirian, datang iparnya, masuk. Itu sama dengan orang lain, itu berbahaya. Jadi sering dianggap saudara atau mahram padahal bukan mahram, dan orang lain tetangga melihat itu adalah saudara kerabat yang dimaklumi mereka berdua-dua di rumah. Itu lebih berbahaya. Setan masuk bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi yang dimaksud alhamul maut, ipar itu maut, maksudnya berbahaya, bisa membinasakan dunia dan akhirat. Istri diwajibkan untuk berhias bagi suami. Apakah suami juga diwajibkan berhias? Iya. Jadi suami juga harus tampil menyenangkan di hadapan istri. Tahu enggak? Apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam rumah? Yang pertama kali beliau lakukan adalah syiwak. Gosok gigi dulu. Untuk apa? Untuk menyenangkan istrinya segar. Di sini ada yang masih jomblo enggak ya? Laki-laki sudah enggak ada ya. Ahwat mungkin masih banyak. Jadi saya enggak tega untuk membahasnya. Kenapa yang pertama kali harus dilakukan itu gosok gigi? Makanya saya anjurkan ini, bapak-bapak, kalau mau pulang ke rumah di kantor dandan dulu. Bila ada mandi dulu. Bila memungkinkan. Tapi kalau tidak, minimal gosok gigi dulu, pakai parfum dulu gitu, atau nantilah di dalam mobil gitu pas pulang. Ya, nyisir, wangi, gosok gigi dulu. Pas pulang ke rumah dalam keadaan fresh, seger, wangi. Istrinya senang apa tidak senang? Itu apa? Itu menunjukkan ya suami juga harus berupaya menyenangkan istri. Jangan sampai kalau enggak kerja enggak mandi, libur sepekan enggak mandi sepekan, istrinya pas berpapasan nyengir nahan nafas. Sedangkan kita istri tidak boleh menolak ajakan suami. Tapi bagaimana jika ketika mengajak istri suami dalam keadaan bau, belum mandi dan tak enak dipandang? Nah itu suami harus paham, ini curhat ini. Mudah-mudahan suaminya ada di sini. Jangan egois. Bahagiakan juga istri. Ya, jadi sebelum melakukan hubungan bila perlu mandi dulu, gosok gigi dulu, kumur-kumur pakai obat kumur biar fresh nafasnya gitu ya. Kemudian pakai parfum dulu gitu ya. Kondisikan suasana di dalam kamar sehingga menjadi romantis. Senang kedua-duanya. Jangan sampai yang penting saya enak, mah mandi dulu. Dia sendiri tidak mandi. Gosok gigi, nih kumur-kumur. Pakai lipstik, nih parfum, semprotin seluruh tubuh. Dia sendiri nggak mandi. Dia senang, istrinya nyengir sambil nahan nafas. Dolim tuh. Jadi kalau suami yang dimaksud di sini ada di sini, tolong perhatikan. Dan ketika pulang ke rumah jangan berantem. Kamu ya yang curhat tadi ke ustadz ya.
Kan nggak tahu yang mana yang orangnya. Sudah, jangan ada lagi pertanyaan. Ini sudah terlalu banyak, tidak akan terbahas. Ana baru ditinggal mertua bapak. Sekarang ibu mertua ana tinggal sendiri. Jarak rumah kontrakan ana ke mertua 15 menit. Ana harus bagaimana Ustaz? Sedangkan jika tinggal dengan mertua ada berapa madarat? Mohon tidak dibacakan di umum. Oh, udah dibacakan. Harusnya di awal tadi. Oh, ini nih. Yang poin ini yang jangan dibaksa. 1. Iya. Tergantung kebijakan suami. Bicarakan saja dengan suami. Kalau ada anaknya yang lain, suruh anaknya yang lain. Tapi kalau tidak ada, umpai suami itu kasihan ibu sendiri. Kita pindah ya, kita kan kontrak di sini. Tapi ibu begini, gini gimana? Tadi, coba perbaiki. Suruh agar semua aspek madarat itu dibicarakan oleh suaminya ke ibunya sendiri. Apalagi ada anak-anak yang mungkin bisa terkena madarat dari hal yang tadi tadi. Kalau kata suami, ya udahlah jangan. Nah, udah hitung ya suami. Udah kita di sini tentang ibu saya biar urusan saya. Kata suami, ya udah beres. Ya, yang penting istri mengikuti ketetapan suami, termasuk dalam hal ini. Assalamualaikum WRWB Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WRWB-nya jangan disingkat ya. Semoga Allah SWT lagi tuh, singkat DW. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dan melindungi Ustaz serta jamaah yang ada di masjidnya. Amin. Yang di rumah gak didoain tuh. Izin bertanya. Qadarullah, saya mendapati suami saya melakukan maksiat. Namun ia bertobat. Dan saya pun memaafkannya. 4 tahun sudah berlalu. Saya melihat suami menjadi pribadi yang lebih baik. Alhamdulillah. Namun syaitan selalu mengganggu saya untuk mengingat-ingat kesalahan suami di masa lalu. Sehingga menyulitkan saya untuk berakhlak baik kepada suami. Itu ceritanya. Ini soal cerita ini. Pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa berbakti kepada suami dan melupakan kesalahan suami? Nah, yang harus dilakukan lupakan kesalahan suami dan berbaktilah kepada suami. Jawabnya gampang ya. Gimana caranya itu yang penting ya. Ini ya. Gini. Pertama, kalau kita melihat pasangan kita bersalah, melakukan dosa dan maksiat, pertama, sadari bahwa pasangan kita bukan malaikat, bukan nabi yang maksum. Itu yang pertama. Oh iya, suami saya itu orang ya, dan orang pasti bersalah. Dan belum tentu tidak bertakwa. Orang bertakwa orang yang juga suka melakukan dosa besar. Alladzina idza fa'alu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa adalah orang yang ketika melakukan perbuatan keji, ini dosa besar, atau zalim kepada diri sendiri, cepat ingat kepada Allah dan minta ampun, tobat. Nah, suami ukhti itu tadi sudah melakukan itu. Salah satu kriteria orang bertakwa sudah dimiliki. Pertama, sadari bahwa dia manusia. Dan manusia pasti salah, wajar, lumrah.
Ketika orang bersalah sadar, tobat, minta maaf, sudah lupakan. Yang paling kesal itu sudah salah, ngeyel di atas kesalahan, itu gemes betul itu ya. Itu boleh kesel. Kedua, setelah meyakini bahwa suami kita itu adalah manusia yang pasti salah, yang kedua, introspeksi. Mungkin kesalahan kita lebih besar daripada kesalahan dia kepada kita. Mungkin kesalahan kita kepada dia lebih besar. Dan ketika kita bersalah, suami memaafkan. Itu adil. Jangan sampai kita menuntut suami memaafkan kesalahan kita dan tetap melupakan kesalahan kita di masa lalu. Nggak ada ganjalan lagi. Tapi ketika itu menimpa kita, kita tidak mau memaafkan dan melupakan dan menjadi ganjalan seumur hidup. Ini yang kedua. Jadi adillah. Kita juga mungkin banyak kesalahan. Ketiga, bahwa tujuan kita berumah tangga itu memperoleh kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan bersama, bukan untuk mempertahankan ego, gengsi, dan arogansi masing-masing. Coba umpamanya suami sudah melakukan kesalahan tapi sudah tobat dan lebih baik, tapi kita tetap ngunak-ngunak. Apa nyaman gak hidup? Mau sampai kapan? Seumur hidup. Akhirnya apa? Akhirnya mempengaruhi perilaku. Akhirnya kewajiban dia sebagai istri ke suami diabaikan. Ingat terus, nah kayak gitu. Akhirnya dosa. Ketika ngomong ketus, karena selalu ingat kepada kesalahan suami, tidak ramah. Ketika ada di hadapan suami, wajahnya selalu cemberut, tidak menyenangkan suami, bikin suami sumpah, bikin suami itu merasa tertekan. Dia sudah mengakui kesalahan, sudah berubah, sudah tobat, tapi kenapa dihukum terus gitu? Akhirnya dua-duanya tidak nyaman. Suami tidak nyaman, istri tidak nyaman, awet tapi rajit. Apa mau kayak begitu seumur hidup? Berdampak nggak ke anak-anak? Berdampak. Anak-anak melihat orang tuanya kok tegang terus ya. Orang tuanya sih dua-duanya cemberut, tidak pernah bercanda, bergurau, tidak pernah mesra. Stres tuh anak-anak juga. Korbannya merembet. Lihat orang tua juga begitu, ini anak saya pasti ada masalah. Dan orang tua ketika anaknya terlihat menderita, orang tua lebih merasa menderita daripada penderitaan yang sedang dialami oleh anaknya. Walaupun anaknya itu sudah gede, sudah dewasa, sudah berumah tangga, tetap kasih sayang orang tua ke anak itu tidak pernah berkurang dengan bertambahnya usia sang anak. Tetap bagi ikhwan akhwat yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek akan merasakan kasih sayang kita ke anak yang sudah gede, anaknya juga sudah punya anak lagi, bahkan anaknya sudah punya cucu. Berarti dia sudah menjadi apa? Buyut, ya enggak? Dia sudah menjadi buyut, anaknya sudah menjadi kakek atau nenek, tapi sang buyut kasih sayang ke anaknya yang sudah menjadi kakek dan nenek tidak berkurang sedikit pun. Ketika anaknya menderita, orang tua merasakan penderitaan lebih besar daripada yang dirasakan oleh si anak. Jadi ketika anak terlihat nggak akur nih sama suami, ada sesuatu, orang tua menderita. Apa mau begitu? Ya. Jadi sudah, kalau suami tobat, menyadari kesalahan dan berubah baik, sudah lupakan. Nabi SAW menyatakan, at-taibu minadz-dzam kaman la dzamba lahu. Orang yang sudah tobat dari dosa bagaikan orang yang tidak berdosa. Sudah, lupakan masa lalu untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan sehingga lebih nyaman dan baik. Wallahu a'lam.
Pak Ustadz, saya pernah mendengar apakah benar pekerjaan rumah tangga hukum asalnya adalah kewajiban suami. Mohon pencerahan. Terus kerja istri apa tuh? Umpamanya sebelum berangkat nih ya, suami itu nyuci dulu, ngepel, beres-beres gitu ya. Setelah beres, saya pergi dulu gitu ya. Istrinya enak, makan, minum gitu, kotor lagi. Suami pulang pabalatak. Apa tuh tugasmu sebagai suami? Aduh, baru pulang capek, lapar, mumet, harus nyuci piring. Harus masak, sudah siap, mangga dileut. Begitu. Lalu istri ngapain? Istri ongkang kaki gitu. Tidak. Tadi sudah disebutkan ya bahwa seorang istri medan jihadnya di dalam rumah tangganya. Sampai Nabi SAW menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita bertanggung jawab di dalam rumah suaminya dan akan ditanya tentang pertanggungjawabannya. Mana dalil baik ayat atau hadis yang menyatakan bahwa pekerjaan rumah adalah tugas suami? Enggak ada. Tugas istri, ya. Bahkan nanti ada salah satu di antara akhlak yang belum terbahas. Salah satu akhlak istri adalah membantu pekerjaan suami. Nanti akan ada pembahasan seperti itu. Oleh karena itulah bisa nggak kita bayangkan kalau semua pekerjaan di rumah kewajiban suami mencari nafkah, kewajiban suami bisa kehandle nggak oleh suami? Terus istri ngapain aja gitu, ya? Nah jadi coba pernah mendengar bahwa pekerjaan rumah tangga itu kewajiban suami? Mendengar dari mana? Siapa yang ngomong seperti itu? Bila uang risiko ada sisa, bolehkah diinfakkan tanpa sepengetahuan suami? Enggak boleh tadi, itu masih milik suami. Izin suami, ya. Kecuali kalau suami bilang, kalau ada sisa itu milik pribadi kamu bebas gunakan, boleh. Tapi kalau enggak ada ucapan itu, maka tetap harus izin suami. Ustaz mau bertanya, bagaimana seharusnya sikap seorang istri yang suaminya selingkuh dalam kurung berzina? Pastikan dulu dari mana dia tahu bahwa suaminya berzina, apa ngelihat? Kalau dulu dilaporkan ke hakim, suami saya berzina, wajib datangkan 4 orang saksi. Kalau hanya 3 ditolak, dan yang melapornya dicambuk dan persaksiannya ditolak selama-lamanya. Jadi dari mana dia tahu bahwa suaminya berzina? Apakah lihat langsung? Umpamanya masuk check-in berdua sama perempuan lain, dia intip langsung. Dia masuk langsung nggak kelihatan sama suami. Apa begitu? Kalau enggak, maka jangan menuduh berzina kepada seseorang yang kita tidak lihat secara langsung dan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Apakah dosa apabila istrinya tidak pernah masak lagi untuk suaminya? Iya, berdosa. Kalau mau minta cerai dulu kalau betul berzina. Ada saksinya atau suaminya ngaku, wanita juga ngaku, kami sudah melakukan ini ngaku, ya. Minta cerai terlebih dahulu dan boleh. Salah satu alasan syar'i boleh seorang wanita meminta cerai adalah bila suami meninggalkan kewajiban yang qat'i atau melanggar hal yang haram secara qat'i. Sudah diingatkan tetap. Seperti berzina atau merampok atau mabuk atau berjudi atau yang sejenisnya, ya boleh meminta cerai atau meninggalkan kewajiban, tidak sholat, tidak saum Ramadan, tidak zakat kalau sudah wajib zakat, tidak haji kalau sudah wajib haji, ya boleh.
Tapi kalau tidak menuntut cerai, maka selama statusnya sebagai istri, maka tunaikan kewajiban. Bahkan untuk melihat wajah suaminya aja udah malas. Ya jangan dilihat. Tidak pernah menjawab apabila suaminya bertanya. Mungkin nggak tahu jawabannya. Apakah Allah akan marah pada istri itu? Iya, marah. Kalau mau gugat cerai, selama masih status sebagai istri, selama itu hak suami tetap harus ditunaikan. Terakhir ya. Berdosakah bila akhwat di dalam melayani hubungan biologis dengan suaminya kadang-kadang gak mood dan melayaninya hanya menggugurkan kewajiban? Kalau suaminya kecewa kan beda tuh. Kalau istri melayani suami asal-asalan dengan sungguh-sungguh beda rasanya ke suami. Suami akan kecewa. Kamu mah setengah hati, bahkan gak dengan hati asal aja. Cepat tuh, maksimal 2 menit harus selesai umpama. Malas sudah suami, kecewa, ya dosa. Nah, bagaimana caranya agar gak mood? Coba cari penyebabnya. Kenapa dia gak mood? Apakah karena fisik atau karena psikis? Karena fisik ada kelainan, ada penyakit ini itu ke dokter. Kalau psikis ya perbaiki kondisi psikis yang menyebabkan dia nggak mood tadi. Kalau umpamanya penyebabnya dari suami, terus terang, saya nggak mood karena kamu egois gitu. Gimana egoisnya? Ya cuma mikir kesenangan sendiri gitu. Kesenangan saya tidak difikirkan. Seperti tadi, bau, baik badannya atau nafasnya, kasar, atau tidak peduli kepada perasaan istri, akhirnya hubungan biologis menjadi sesuatu yang traumatik bagi seorang istri. Wegah kalau masuk malam tuh, ya. Karena apa? Karena pasti diajak hubungan dan itu menyiksa. Nah, coba cari penyebabnya. Terus terang ke suami, tolong jangan kasar, lemah lembutlah ya. Jangan langsung ada pemanasan dulu, stretching dulu gitu, senam dulu gitu ya. Atau umpamanya cobalah mandi dulu, gosok gigi dulu gitu. Pakai obat kumur-kumur dulu, pakai pewangi dulu gitu. Coba diusulkan aja agar kedua-duanya nyaman. Ingat, kekecewaan dalam melakukan hubungan suami istri mengancam keutuhan rumah tangga mereka. Nanti kalau istri ogah-ogahan, si suami juga nggak puas maksimal, dia mikir, saya ingin puas maksimal seperti pengantin baru. Tapi istri sudah nggak begitu, mikir ada 2. Kalau dia kuat imannya, dia nikah lagi. Kalau dia tidak kuat imannya, dia bisa terjerumus ke dalam maksiat, ke dalam perzinahan. Dan itu merusak rumah tangga orang tersebut. Ya, jadi yang harus diperhatikan, kenapa sampai nggak mood? Apalagi usia ya, usianya masih muda, di bawah 40 tahun, wah itu sudah mestinya mah lagi hobi-hobinya itu. Umpamanya sepekan harusnya 2-3 kali, ini cuma sepekan sekali, pusing baik laki ataupun perempuan. Dan wanita lebih tidak bisa menahan kalau hasrat itu sudah muncul dibanding laki-laki. Umumnya ya, karena apa? Karena ini menyangkut perasaan. Siapa yang tidak bisa menahan perasaan? Wanita. Umumnya seperti itu ya. Jadi coba perhatikan kenapa dia nggak mood. Terakhir ya, jika ada seorang perempuan pernah berzina, waliyadzubillah, di masa lalu, apakah ketika ia hendak menikah harus memberitahu kepada calon suami bahwa ia pernah zina?
Sok aja kasih tahu dijamin mundur lagi nanti. Jangan. Kita sudah jelaskan itu namanya mujaharah. Mujaharah itu memberitahukan dosa, maksiat, kesalahan kita di masa lalu kepada orang lain. Nggak boleh. Tutup aib kita, tutup aib orang lain. Jangan diberitahukan. Kalau ditanya gimana? Kamu pernah nggak melakukan hubungan sebelum dengan saya? Jawab diplomat. Aduh, jangan nanya gitu. Itu menyakiti hati saya. Karena apa? Setiap wanita yang ditanya begitu, kalau dia belum pernah, dia marah, tersinggung. Kalau dia pernah, dia akan berbohong. Gak ada manfaatnya pertanyaan itu. Yang penting sekarang kondisi sekarang sudah bertobat, sudah bagus, sudah hijrah gitu. Terima apa adanya, sudah gitu. Jangan ungkit masa lalu. Mengungkit masa lalu, mengungkit luka. Dan itu mengancam keutuhan rumah tangga. Gak ada manfaat. Madaratnya ada. Kalau ditanya, si wanita kan bingung. Kalau terus terang jujur, pasti ilfil tuh suaminya. Kalau bohong, dosa gitu. Jadi akhirnya memilih berterus terang. Ada nggak efeknya ke suami? Ada. Aduh, pernah dijamah oleh laki lain nih. Pernah diapa-apain oleh laki-laki. Terus akhirnya pas dia mau melakukan hubungan dengan istri, kebayang, aduh pernah berbuat hal yang sama dengan laki-laki. Nggak mood. Nah, itu berbahaya. Jadi jangan diberitahukan, maka tutuplah aib diri sendiri ke siapapun. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Udahlah. Udah cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.